Arga, seorang remaja yang gelisah, duduk kaku di bangku kayu usang. Sinar matahari yang terik menembus celah-celah atap, dinding sekolah darurat, lembaran logam bergelombang, berdengung dengan panas terik hari itu. Suara monoton seorang guru terus bergema, kontras yang membosankan dengan desisan statis dari pengeras suara lama. Mata Arga beralih ke jendela, sebuah pemberontakan sunyi di tatapannya. Di luar, menara pengawas yang mencolok menjulang, penjaga bersenjata berpatroli dengan kewaspadaan yang tak tergoyahkan. Pengawasan konstan menekankan suasana yang terkontrol ketat dan tegang, mencekik setiap napas. Arga berjalan menyusuri koridor sempit, lampu darurat yang redup memancarkan bayangan panjang yang menari-nari. Dengungan lemah kipas adalah satu-satunya suara saat lampu berkedip, lalu menjerumuskannya ke dalam kegelapan total. Jeritan mengerikan memecah kesunyian, mencekam dari sektor barat, menghancurkan malam. Arga berdiri mematung dalam kegelapan yang tiba-tiba dan pekat. Gema jeritan yang mengerikan menggantung di udara. Pagi yang suram menyelimuti kota saat Arga berdiri di tengah kerumunan yang ketakutan, berkumpul di depan 3 rumah kosong. Pintu-pintu yang terbuka menyingkap kekosongan yang meresahkan di dalamnya, mencerminkan kebingungan dan ketakutan di wajah para penghuni. Penjaga bersenjata menyisir area dengan senter, tidak menemukan jejak perlawanan atau darah, hanya keheningan yang menyeramkan. Desas-desus mengerikan menyebar melalui udara dingin tentang 3 warga yang hilang, meninggalkan ketakutan yang mendalam. Dalam kegelapan koridor yang mencekam, Arga mengenakan pakaian gelap, menempel pada pilar, matanya terpaku pada seorang penjaga berseragam, penjaga mondar-mandir dengan senter, sinarnya menembus kegelapan, menciptakan bayangan yang menari-nari. Koridor lembab bergema dengan bunyi langkah kaki penjaga yang berirama, sebuah hitungan mundur yang mengerikan. Arga menunggu dengan ketegangan yang memuncak, hingga penjaga melewati pintu baja besar yang sedikit terbuka. Dengan ledakan kecepatan senyap, dia menyelinap melalui celah sempit. Hantu di malam hari. Pintu berat itu tertutup di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Detak jantung pelarian. Arga bergerak hati-hati melewati ruang bawah tanah yang remang-remang. Hanya diterangi oleh beberapa lampu darurat yang berkedip-kedip. Udara dingin dan bau antiseptik bercampur dengan bau busuk samar, menciptakan suasana yang mengerikan. Dia melihat deretan sel-sel kecil di sepanjang dinding, masing-masing dengan pintu berjeruji besi kokoh, mengisyaratkan pengurungan. Dari salah satu sel, erangan pelan membuat bulu kuduk Arga merinding saat dia mendekat perlahan, mengintip ke dalam. Arga mengintip ke dalam sel penjara bawah tanah yang remang-remang. Matanya membelalak, tak percaya melihat pemandangan mengerikan di dalamnya. Di rantai kemeja logam, zombie mengerikan dengan kulit pucat, robek, dan mata kosong yang berkedut menatap kehampaan. Peralatan medis aneh dan catatan berserakan mengelilingi makhluk itu, mengungkapkan tujuan suramnya sebagai subjek eksperimen. Arga tersentak mundur, napasnya tertahan di tenggorokan, saat kebenaran mengerikan dari sarang rahasia ini menyadarkannya. Di bawah dengungan monitor, pemimpin kota, dengan seragam rapi, berdiri di depan layar besar yang menampilkan bagan dan data. He declares with unwavering confidence, program penjinakan zombie kita telah mencapai keberhasilan yang luar biasa. Arga, dengan mata tajam dan ekspresi skeptis, mengamati dari kejauhan, tidak yakin dengan optimisme pemimpin. Dengungan lembut monitor memenuhi pusat kendali, menciptakan keheningan yang mengganggu. Arga, sosok misterius, menyelinap ke laboratorium yang remang-remang, bergerak dengan keheningan yang mengerikan. Deretan sel kaca memperlihatkan zombie-zombie yang dirantai, mata kosong, dan bekas luka bedah mereka, menceritakan domestikasi yang mengerikan. Papan tulis menampilkan catatan mengerikan. Modifikasi perilaku dan pengorbanan yang diperlukan. Sebuah bukti dari pekerjaan gelap laboratorium itu. Laboratorium yang steril dan dingin, sangat kontras dengan tindakan mengerikan yang dilakukan di dalamnya. Sebuah jeritan horor yang sunyi. Arga berdiri terpaku di balik panel kaca tebal. Pandangannya terpaku pada zombie yang dirantai. Zombie ini, anehnya tenang, memiliki kilatan yang mengganggu di matanya. Tidak seperti yang lain,
Tiba-tiba, zombie itu mengangkat kepalanya, bisikan serak yang mengerikan keluar dari bibirnya. Melalui ruangan yang sunyi, suara yang terdistorsi, namun jelas manusia memanggil, "Arga." Mata Arga terbelalak, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan ngeri yang mendalam. Suara tak terduga itu memecah kesunyian yang mencekam, membuat Arga tertegun dan terguncang. Arga menyusuri gudang yang gelap dan berdebu, sorotan senternya menembus kegelapan, menyingkap bayangan-bayangan yang menari-nari menyeramkan. Suara langkah kaki yang berat dan menyeret bergema, semakin mendekat setiap saat yang menyiksa. Dari balik tumpukan karung, sesosok zombie terhuyung maju, wajahnya cacat namun sangat familiar. Itu Pak Bram, matanya bersinar merah yang tidak wajar dan intens, percikan pengenalan yang mengerikan di kedalamannya. Arga terkesiap. Ketakutan primitif mencengkeramnya. Saat dia perlahan mundur, cengkeramannya mengencang pada pipa besi dingin. Buku-buku jarinya memutih di sekitar pipa. Pertahanan putus asa terhadap kengerian yang berdiri di hadapannya. Di gudang yang remang-remang, Pak Bram kini menjadi zombie. Menggeram, gerakannya kaku saat dia meraih Arga. Mata putihnya berkedip dengan sedikit pengenalan. Dia berjuang, memegangi kepalanya. Sebuah pertempuran sengit berkecamuk dalam wujudnya yang membusuk, beku tak percaya. Arga menyaksikan Pak Bram berucap, "Bukan wabah yang terburuk, Arga." Dengan bisikan terakhir yang mengerikan, Pak Bram memperingatkan, "Mereka datang dari dalam." Arga menerobos masuk ke pusat kendali kota yang sepi. Dadanya naik turun, keheningan memperkuat napasnya yang terengah-engah. Tiba-tiba, layar monitor yang mati menyala, memancarkan cahaya merah berdenyut yang menyeramkan di seluruh ruangan. Alarm memekakan telinga berbunyi nyaring, bukan ancaman yang jauh, melainkan peringatan internal, menembus keheningan yang mencekam. Layar utama menampilkan peta kota, dengan titik-titik merah menyebar dari dalam. Sebuah penularan internal yang mengerikan. Arga menatap ngeri. Kebenaran mengerikan dari peringatan Pak Bram kini menjadi kenyataan yang jelas dan menyala di depan matanya. Alarm yang melengking menandakan ancaman tak terduga, menggemakan kesadarannya yang mulai muncul dan malapetaka kota yang akan datang. Di laboratorium bawah tanah yang kacau, lampu darurat berkedip-kedip, menciptakan bayangan menari pada peralatan yang hancur. Dr. Anna, wajahnya tegang dan berkeringat, menatap monitor yang menampilkan virus yang tidak terkendali. Di sekelilingnya, tabung reaksi pecah, dan asap mengepul dari mesin yang tidak berfungsi. Sebuah bukti kegagalan. Geraman rendah dan serak keluar. Dari balik pintu baja yang penyok, sebuah janji mengerikan tentang apa yang akan terjadi. Mata Anna melebar, kesadaran muncul. Eksperimennya telah gagal secara dahsyat. Konsekuensinya jauh lebih mengerikan dari yang pernah dia bayangkan, sebuah hasil yang mengerikan. Di koridor sempit yang tegang, penjaga bersenjata bergerak hati-hati. Senter mereka menembus kegelapan yang mencekam. Perkelahian sengit dan bayangan sekilas di ujung koridor membuat mereka merinding. Tiba-tiba, seorang penjaga roboh, kejang-kejang, mata terbalik, urat menonjol saat rekan-rekannya mundur. Ketakutan, dia bangkit, berubah dan brutal, menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan. Gerbang besi raksasa bergetar hebat, siluet penjaga yang terinfeksi terlihat, mata merah mereka menyala dalam kegelapan. Dengan kekuatan abnormal, mereka memukul panel kontrol, sebuah awal yang mengerikan untuk kengerian yang akan datang. Jeritan memekakan telinga merobek malam saat gerbang besar perlahan terbuka, menampakkan kegelapan mengerikan di baliknya. Teriakan panik meletus dari dalam kota, simfoni ketakutan yang menggemakan kedatangan ancaman yang lebih besar, tak terlihat. Raungan sirene yang menusuk dari kejauhan memecah kesunyian apartemen Arga, menandakan malapetaka yang akan datang. Dari jendelanya, Arga melihat gumpalan asap tebal membubung tinggi ke langit yang dulunya cerah. Di bawah, kerumunan orang membanjiri jalanan, saling mendorong dan berdesakan dalam kepanikan yang putus asa. Wajah Arga, yang awalnya diliputi kebingungan, berubah menjadi topeng ketakutan yang mulai muncul saat kekacauan terjadi. Kota yang dulu ia kenal aman, kini hancur menjadi kekacauan. Sebuah kenyataan mengerikan di matanya.
Matahari tengah hari memancarkan bayangan panjang dan tajam. Saat aku menerobos kerumunan yang panik, gelombang manusia membanjiri ke depan. Teriakan menembus udara, hiruk-pikuk teror, saat orang-orang saling dorong dan berdesakan, putus asa untuk melarikan diri. Bangunan-bangunan terbakar hebat, asapnya mengepul ke langit, menambah kengerian pemandangan apokaliptik. Di tengah kekacauan, seorang ibu meraih dengan panik, anaknya hilang. Di tengah gelombang tubuh yang menghimpit, seorang pria tua tersandung dan jatuh, ditelan oleh massa yang bergejolak, teriakannya tidak terdengar. Keputusasaan yang mengerikan melanda diriku, mengungkapkan kekejaman umat manusia saat dihadapkan pada bahaya yang sesungguhnya. Arga mencapai lapangan terbuka, lautan wajah-wajah putus asa terhampar di hadapannya di bawah cahaya sore yang memudar. Sebuah helikopter penyelamat turun, baling-balingnya berputar, menerbangkan debu, saat suara menggelegar mengumumkan, hanya ada tempat untuk 10 orang. Kerumunan berubah menjadi gelombang yang bergejolak, perkelahian brutal meletus saat mereka saling dorong dan desak menuju helikopter. Arga berdiri kaku, tatapannya kosong, menyaksikan kekacauan yang terjadi di depan matanya. Arga, dengan mata terbelalak panik, menyapu nama-nama yang terpampang di dinding. Setiap baris meredupkan harapannya yang putus asa. Keringat dingin membasahi dahinya saat suasana kacau semakin intens, mengkonfirmasi ketakutan terburuknya. Namanya tidak ada di sana. Seorang penjaga wanita, tatapannya tegas, namun empatik, mendekati Arga, menyadari kekecewaan mendalam yang terpancar di wajahnya. Dia membuat keputusan sulit, mengangguk pada Arga, dan menunjuk ke helikopter yang menunggu, mengorbankan tempatnya sendiri. Arga, dilingkupi rasa bersalah dan lega, berlari menuju helikopter, baling-balingnya menderu memekakan telinga. Dia melirik kembali ke penjaga wanita, yang berdiri tegak. Senyum tipis menghiasi bibirnya saat dia melihatnya pergi. Arga melompat ke dalam helikopter, bergabung dengan penumpang yang tegang, saat pintu bergeser menutup dengan bunyi gedebuk terakhir. Dengan dengungan rendah, helikopter itu naik, meninggalkan landasan pendaratan yang bergejolak di belakang. Sebuah perjalanan baru dimulai. Helikopter melayang tinggi di atas udara, daratan di bawah menyusut menjadi titik, sunyi dan tenang. Arga menatap keluar jendela, matanya mencoba memproses kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Pikirannya berkecamuk, tiba-tiba helikopter bergetar hebat, goncangan keras memecah ketenangan, menandakan bahaya yang mendekat. Sebuah bayangan gelap melesat naik dari bawah. Kecepatan yang mengerikan menciptakan ketegangan yang mendalam. Sesuatu yang besar dan mengerikan melompat, mencengkeram erat roda pendaratan helikopter, cakar-cakar tajam, memantulkan cahaya matahari. Arga dan penumpang lainnya saling pandang. Ketakutan membeku di mata mereka, menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar. Kabin helikopter bergetar dengan suara baling-baling yang memekakkan telinga saat para penyintas dengan wajah muram bersiap menghadapi benturan. Arya, seorang prajurit, menembakkan rentetan peluru secara membabi buta ke arah bayangan cepat yang tak terlihat di luar pesawat. Makhluk dengan mata merah menyala menabrak kaca depan. Benturannya memecahkan kaca dengan retakan yang mengerikan. Para penyintas terjebak dalam perjuangan putus asa. Wajah mereka diukir dengan ketakutan dan perjuangan untuk bertahan hidup. Kepanikan meletus saat makhluk itu menerobos kabin helikopter. Bayangan buram menghindari tembakan putus asa Arya. Dengan kekuatan yang tidak wajar, ia merobek sebuah kursi. Cengkeramannya yang kuat menghancurkan logam itu seperti kertas. Desisan dan geraman memenuhi ruang sempit. Simfoni teror yang mengerikan saat Arya dan yang lainnya mencoba melawan. Terlalu lambat. Mereka menghadapi predator, bukan zombie. Saat bentuknya yang mengerikan menerkam lagi. Di dalam kabin helikopter, pertempuran sengit memuncak saat makhluk itu dengan brutal menyerang panel kontrol. Percikan api meletup dan asap
tebal mengepul dari panel yang rusak. Saat alarm berbunyi nyaring dan mendesak, Arya menatap keluar jendela, menyaksikan pemandangan mengerikan. Mesin helikopter dilalap api. Asap hitam tebal mengepul dari mesin yang terbakar, mengaburkan pandangan dan melukis langit dengan keputusasaan. Helikopter itu terhuyung, jatuh tak terkendali ke arah awan tebal yang berputar-putar di bawah. Sebuah penurunan menuju kekacauan. Wajah Arya berkerut dengan campuran mengerikan antara keputusasaan yang mendalam dan ketakutan yang luar biasa, mencerminkan malapetaka yang akan datang. Asap mengepul dari puing-puing helikopter yang hancur, berserakan di tengah hutan lebat yang tak kenal ampun. Arga mengenakan pakaian kopang camping, tubuhnya penuh luka ringan, merangkak keluar dari reruntuhan. Dia terbatuk, matanya melesat panik, hanya untuk disambut oleh hamparan tak berujung pepohonan yang menjulang tinggi. Dengungan serangga dan kicauan burung semakin intens, menekankan isolasi mengerikannya. Arga berjuang untuk berdiri, kakinya gemetar di bawahnya, sebuah harapan putus asa berkedip di matanya. Dia terhuyung-huyung ke depan, tanpa arah, sesosok tubuh sendirian yang ditelan oleh hutan, belantara yang luas dan sunyi. Arga lelah, namun teguh, mencapai puncak gunung saat langit meledak dalam panorama oranye dan ungu yang menakjubkan. Selubung tipis kabut menari di kejauhan, menyingkap titik-titik cahaya kecil yang berkelip-kelip. Ini bukan bintang, melainkan cahaya yang tak salah lagi dari peradaban yang jauh. Sebuah suar di senja hari. Secercah harapan baru menyala di mata Arga. Namun sebersit ketakutan meredakan pandangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Pandangannya terpaku pada tujuannya yang baru dan tidak pasti. Arga tersandung di tepi hutan yang lebat dan gelap, tertarik oleh cahaya samar misterius di depannya. Suara-suara teredam dari permukiman yang jauh menyaring melalui pepohonan. Sebuah suar dalam kegelapan yang menindas. Tiba-tiba, moncong senapan yang dingin dan mengerikan menekan pelipisnya. Sentuhan teror yang sedingin es. Arga membeku, mata terbelalak ketakutan, tidak dapat mengenali wajah penyerangnya yang tak terlihat dalam kegelapan. Bisikan serak yang dalam memecah kesunyian, suara mengerikan dari bayang-bayang. Anak kecil tidak bertahan selama ini tanpa alasan. Kehadiran tak terlihat menyandera Arga. Senapan itu adalah janji bahaya yang jelas dan dingin di malam hari. Arga duduk kaku di kursi usang, matanya terbelalak ketakutan dan kebingungan di ruang bawah tanah yang remang-remang dan tersembunyi. Bayangan panjang menari-nari di dinding, menyingkap diagram dan peta rumit yang mengisyaratkan rahasia kelam. Beberapa orang berpakaian sederhana berdiri di sekelilingnya, wajah mereka yang muram mencerminkan keseriusan situasi. Elara, seorang wanita parubaya, menatap Arga dengan tatapan tajam. Ekspresinya tak tergoyahkan, suaranya memecah ketegangan. Virus yang merajalela bukanlah peristiwa acak. Pengungkapan Elara terasa berat di udara. Ini adalah hasil dari eksperimen yang salah. Elara membawa Arga ke laboratorium darurat yang remang-remang. Tabung reaksi dan peralatan ilmiah berserakan di atas meja. Sebuah layar besar menampilkan simulasi mengerikan pergerakan virus global. Pola-polanya tidak wajar dan mengkhawatirkan. Elara menunjuk ke grafik, menjelaskan bahwa virus itu dirancang, bukan berevolusi. Sebuah bencana buatan manusia yang sedang terjadi. Wajah Arga memucat, kengerian dari perkataan Elara meresap saat dia memahami kebenaran yang suram. Elara berdiri di depan peta dunia holografik raksasa. Cahaya biru samar menerangi ruang kendali bawah tanah. Arga mendekat, matanya menelusuri garis dan titik rumit pada peta yang bersinar. Rasa tidak nyaman muncul dalam dirinya. Elara menekan sebuah tombol dan peta menyala dengan suar merah terang, menandakan perubahan yang mengerikan. Elara menoleh ke Arga, ekspresi muramnya membenarkan implikasi buruk dari peta yang menyala merah. Ketakutan yang mencekam merayapi tulang punggung Arga saat Elara menyatakan, "Ini bukan akhir Arga, ini baru permulaan. Fase 2 evolusi telah dimulai."